Karena sebelumnya masih ada kesan Basnas itu seperti ormas. Basnas, gitu ya? Iya, Basnas itu dianggap seperti LSM. Padahal jelas sekali bahwa di situ ada lembaga pemerintah non-struktural. Kalau kami tidak maksimal mendapatkan pengumpulan, ada dua hal yang saya takutkan. Pertama, kalau ada orang yang merasa saya tidak tahu tentang zakat, saya tidak tahu tentang Basnas, saya tidak tahu bagaimana membayar zakat, itu berarti kami yang berdosa. Dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Sehingga pendistribusian ini intinya adalah bagaimana masyarakat miskin itu merasa terbantu dengan adanya zakat sesuai dengan ayat Al-Quran yang menegaskan kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat WK dan Tribun Network. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya sedang berada di kediaman Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Beliau sudah ada di samping saya. Kita akan bicara seputar Basnas, fungsi dan apa sih tugas-tugasnya untuk diketahui teman-teman semua. Pak Kiai, bicara Basnas, Pak Kiai ketua periode 2020-2025, ya. Salah satu ketua dari 11. Bisa dijelaskan nggak, Basnas ini apa tugasnya, seperti apa, bagaimana? Basnas ini adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sehingga kami merasa bahwa semua pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab Basnas. Basnas mempunyai tangan-tangan panjang, yaitu Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, dan UPZ serta LAS atau organisasi zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Karena LAS adalah bagian dari zakat yang memang harus dikoordinasikan oleh Basnas itu sendiri. Oke, nah pandemi ini kan menghadirkan beragam persoalan ya. Oke, apakah di Basnas memiliki masalah ketika untuk mengumpulkan zakat ketika pandemi? Ya, sudah kami lakukan banyak betul kegiatan kemarin di masa pandemi ini, terutama sekali. Memang kami diberi tugas oleh Presiden untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan umat dan sekaligus juga bisa mengentaskan kemiskinan. Dari situ maka kami mencoba untuk meningkatkan kualitas pengumpulan di masa pandemi dan alhamdulillah perolehan di masa pandemi ini cukup baik, bahkan meningkat rata-rata. Peningkatannya itu 30%. Bahkan kemarin pada waktu Idul Fitri peningkatannya hampir 100% dan untuk Idul Adha juga peningkatannya hampir 100%. Itu artinya bahwa saya merasa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memang peduli kepada temannya. Ini yang kemudian kami terus galakkan bagaimana menyadarkan kepada para mustahik dan sekaligus juga mendorong betul pada para musaki untuk membayar zakat. Kewenangan yang diberikan kepada kami itu berarti kami telah memberikan atau harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk pengelolaan zakat. Maka dari itu kemarin saya tetapkan atau kami tetapkan 4 penguatan di tahun pertama, penguatan kelembagaan dan organisasi untuk seluruh Indonesia. Sehingga Basnas, organisasi Basnas, kelembagaan Basnas sama. Karena sebelumnya masih ada kesan Basnas itu seperti ormas. Basnas, gitu ya? Iya, Basnas itu dianggap seperti LSM. Padahal jelas sekali bahwa di situ ada lembaga pemerintah non-struktural. Demikian juga
kami kemudian melakukan penguatan di bidang SDM. SDM, kami merasa bahwa SDM kami masih belum kuat, maka seluruh Indonesia kami adakan upgrade terhadap SDM-SDM yang ada, dan sekaligus juga pelatihan-pelatihan di berbagai bidang. Penguatan SDM ini menyangkut pada penguatan manajemennya, sekaligus pengetahuan tentang Basnas dan relationship, karena Basnas itu menyangkut pada bagaimana hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kami juga melakukan penguatan di bidang sarana dan prasarana untuk seluruh Indonesia, terutama sarana fisik ataupun non fisik, terutama sekali software, ya, software yang di situ setelah kami canangkan sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai pengelola zakat secara nasional, maka RKAT ataupun yang terkait dengan perencanaan itu harus kami pandu betul, sehingga perencanaan itu sama dari pusat ke bawah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk merealisasikan visi kami, yaitu untuk menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Dan kemudian dari visi tersebut kami terjemahkan menjadi 9 misi, lalu kami terjemahkan menjadi rencana-rencana strategis. Dari situ kami terjemahkan lagi dalam rencana-rencana operasional. Itu bentuk RKAT semacam itu, sekaligus anggarannya kita pandu untuk seluruh Indonesia. Dalam rangka untuk apa? Kami sudah mempunyai blueprint zakat nasional di tahun 2045 akan seperti apa. Maka kami sudah punya arsitektur zakat nasional, sudah kami matangkan betul. Di tahun 2045 misalnya saja, kami harus betul-betul menjadi lembaga pemerintah non struktural yang kuat, yang memang betul-betul berkonsentrasi untuk melakukan kesejahteraan terhadap umat dan menggali potensi dana umat dikembalikan kepada umat. Itu yang kami lakukan, dan sehingga realisasi potensi zakat yang setiap tahun 327 triliun untuk ini ya, untuk hasil survei kami bisa kami realisasikan. Tapi harapan kami di tahun 2025 sudah 50 triliun. Ya. Artinya setelah itu ya stagnan, bisa setiap tahun 50 triliun. Tapi harapan kami nanti setiap tahun bisa 100 triliun sampai nanti di 2045 paling tidak setiap tahun itu bisa 327 triliun. Itu hitungan sekarang ini. Dan rencana strategis semacam itu sudah kami lakukan. Maka dari itu, setelah kami mempunyai aplikasi di bidang RKAT, sekaligus panduan di bidang RKAT atau perencanaan-perencanaan dan sekaligus anggarannya, kami juga mempunyai aplikasi untuk pengumpulan seluruh Indonesia, termasuk juga nanti kami akan bagi pengumpulan itu akan seperti apa, model pengumpulannya seperti apa, siapa-siapa yang akan dijadikan sasaran untuk berzakat. Maka kami sudah mempunyai nomor induk Muzaki. Nah, dari nomor induk Muzaki ini kami sudah bagi di perusahaan berapa ribu orang, di bidang pertanian berapa ribu orang, di penghasilan berapa ribu orang, sudah ada semuanya. Tinggal nanti bagaimana kami bisa membagi itu kepada Basnas, termasuk juga pada las-las yang ada, sehingga tidak overlapping dan semua bekerja untuk mendapatkan pengumpulan yang sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk umat. Karena prinsip kami mendapatkan pengumpulan yang banyak itu berarti kami telah bisa melakukan sebagian dari tanggung jawab itu. Kalau kami tidak maksimal mendapatkan pengumpulan, ada dua hal yang saya takutkan. Pertama, kalau ada orang yang merasa saya tidak tahu tentang zakat, saya tidak tahu tentang Basnas, saya tidak tahu bagaimana membayar zakat, itu berarti kami yang berdosa. Kayaknya masih ada tuh
Pak Kiai. Iya, makanya itu. Jadi inilah usaha kami untuk bisa memberikan pengetahuan kepada semuanya bagaimana muzaki itu betul-betul mengetahui bagaimana mereka bisa membayar zakat. Maka panduan untuk itu sedang kami lakukan, penguatan pengumpulan, termasuk juga di dalamnya kami lakukan bagaimana kekuatan masyarakat itu kemudian mendukung kami, bahwa mereka tidak dipaksa, tapi mereka adalah bagian dari orang yang memang bertanggung jawab untuk bersama-sama membayar zakat untuk umat itu. Itu yang sedang kami lakukan, sehingga insya Allah dari situ nomor induk muzaki akan terus berkembang, dan tentu saja muzaki juga akan terus berkembang. Tidak hanya yang sekarang ini ada, tapi misalnya YouTuber itu kan luar biasa. Belum seperti apa zakatnya YouTuber itu. Nah, itu belum. Nah, padahal mereka juga banyak Muslim yang kuat. Betul. Mereka juga kepingin bayar zakat. Tapi caranya mungkin mereka kemana dan kalau kemudian kami tidak memberikan panduan kepada mereka untuk membayar zakat, lalu mereka lalu tidak membayar zakat atau membayar zakat dengan cara yang salah, kan saya merasa ikut berdosa. Demikian juga kami punya penguatan di bidang pendistribusian. Pendistribusian ini intinya adalah bagaimana zakat itu bisa betul-betul tepat sasaran. Nah, sehingga kami punya tagline aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, itu pendistribusiannya itu. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI tetap dalam skema dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Sehingga pendistribusian ini intinya adalah bagaimana masyarakat miskin itu merasa terbantu dengan adanya zakat sesuai dengan ayat Al-Quran yang menegaskan kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Sehingga harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, tapi sekali lagi bahwa berputar di kalangan orang kaya itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan orang kaya sendiri yang tidak membayar zakat, kemungkinan yang kedua adalah mereka tidak tahu. Nah, pendistribusian yang kita harapkan adalah sesuai dengan skema, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target yang sudah kami tetapkan, terutama sekali dalam rangka untuk mengejar visi kami, mensejahterakan banyak umat, dan insya Allah juga mengejar arsitektur zakat nasional, di mana di tahun 2045 akan banyak yang bisa kami entaskan. Kami sudah punya target-target setiap tahun, misalnya berapa mustahik yang kita harapkan bisa menjadi muzaki. Nah, sehingga dari situ akan kelihatan sekali bagaimana pengentasan kemiskinan itu kelihatan dari mustahik menjadi muzaki. Makanya kami sekarang ini sedang mendorong betul penguatan di bidang UMKM misalnya. Demikian juga kami sedang mendorong betul bagaimana masyarakat itu bisa dibantu modal. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kami bisa membantu masyarakat agar tidak seperti sekarang ini yang terkena rentenir, terkena pinjol. Yang di situ sangat memberatkan kepada mereka. Maka di tahun 2022 kami akan canangkan microfinance yang berbasis pasar. Jadi di situ nanti ada pendampingan, tapi juga nanti ada pinjaman, tidak ada bunga, tapi mereka mengembalikan yang lebih baik dari yang dipinjam. Jadi itu yang kita sebut dengan Qardul Hasan. Bukan koperasi ya, pakai beda ya? Atau? Beda. Jadi harapan saya misalnya ada di satu pasar tersebut, misalnya ada 100 orang yang kita bina, 100 orang ini nanti di tahun pertama, kemudian di tahun kedua sudah bisa menjadi muzaki. Itu harapan kami, sehingga microfinance berbasis pasar akan kita kembangkan di tahun 2022. Demikian juga yang terkait dengan beasiswa, yang juga terkait dengan program-program
kesehatan tetap kami lakukan. Sehingga dari situ kami merasa bahwa itu adalah bagian di mana para mustahik itu juga tahu betul apa yang akan dilakukan dalam rangka bahwa dirinya sendiri tidak terus-menerus menjadi mustahik, tapi harus bisa menjadi muzaki. Dan harapan saya tersebut tentu juga terkait dengan bagaimana nanti masyarakat itu paham betul tentang kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga kami akan hubungkan antara muzaki dengan mustahik, bagaimana membuat satu program-program bersama. Nah, ini yang sedang kita galakkan betul, di mana kegiatan para mustahik kita akan pandu terus. Dan kami sudah mempunyai data mustahik seluruh Indonesia. Jadi data muzaki, insya Allah kami punya, data mustahik juga kami punya. Nah, katakanlah begini Pak Kiai, yang nonton kita punya kemampuan berzakat. Nah, bagaimana cara mereka untuk membayar zakat itu bisa kemana, dan bagaimana mereka merasa zakatnya itu berguna untuk mustahik? Oleh karena itu, ini yang kami lakukan juga melakukan penguatan di bidang pelaporan dan evaluasi. Nah, dari situ maka akan itu bisa diakses publik di webnya Basnas. Kemarin memang belum kuat, tapi saat sekarang ini insya Allah akan kami perkuat bersama-sama, karena kami melihat bahwa ada gap antara muzaki dengan mustahik, termasuk juga gap di mana ada ketidakpercayaan masyarakat, ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Apa yang sudah saya keluarkan ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Itulah yang kemana nih larinya gitu nih Pak Kiai? Itulah yang sedang kami garap sekarang ini, aplikasi pelaporan. Sehingga aplikasi RKAT sedang kami matangkan. Aplikasi pengumpulan juga kami matangkan, aplikasi pendistribusian kami matangkan, aplikasi pelaporan kami matangkan. Sehingga 2022 sudah start semuanya, insya Allah tidak ada kendala, karena kami juga sudah mengundang pakar-pakar itu, Profesor Nadratus Zaman yang bertugas, salah seorang pimpinan yang ditugasi untuk menata IT-nya, dan itu sudah kita siapkan. Kebetulan sekali kami punya anggota ataupun pimpinan-pimpinan bidang yang cukup bagus-bagus. Misalnya Ibu Saidah Sakwan di bidang pendistribusian juga luar biasa, Pak Rizaluddin Kurniawan di bidang pengumpulan juga luar biasa, Pak Zainul Bahar di bidang RKAT juga luar biasa, lalu Pak Ajat di bidang kerjasama, koordinasi itu juga luar biasa. Kemudian Pak Dhani di bidang keuangan dan SDM, pengembangan SDM juga luar biasa. Dan tadi Pak Profesor Nadratus Zaman di bidang IT, dan tentu saja Wakil Ketua saya Pak Muhammad Mahdum juga luar biasa. Saya merasa bahwa tim Basnas di 2020-2025 ini orangnya idealis dan mempunyai kemampuan yang memang sesuai dengan harapan. Sehingga saya merasa bahwa apa yang kita canangkan bersama-sama insya Allah tidak ada kendala. Sehingga ke depan mudah-mudahan target-target kami bisa berjalan, dan insya Allah apa yang kami canangkan mulai dari visi, misi, kemudian ada rencana strategis, rencana operasional dalam rangka untuk mencapai sesuai dengan arsitektur zakat nasional bisa dicapai di situ. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir Pak Kiai. Saya belum tahu ini sudah digarap atau tidak. Bisa nggak kita kayak aplikasi bank tuh Pak Kiai? Misalnya saya mau zakat atau infak, ya tinggal buka aja aplikasi Basnas. Udah. Sudah ya, itu sudah berjalan. Udah. Nah itu responnya gitu? Bagus. Justru
itulah yang kita peroleh dan itu mempercepat orang membayar zakat kan? Ya. Nah, sehingga kami justru agak kaget karena dari situ kita mengetahui zakat milenial. Zakat milenial ya? Okay. Ataupun infak milenial itu yang mendominasi. Jadi perolehan paling banyak mendominasi itu justru dari milenial. Okay. Itu kami menduga dari aplikasi yang kami... Apa namanya Pak Kiai? Aplikasi ya untuk mempermudah pembayaran zakat. Ya, Basnas ya. Kerjasama dengan semua vendor yang bekerja di situ. Vendor kami ada 80 lebih vendor yang ya tentu untuk mempermudah. Betul. Tapi di situ kami melihat bahwa anak-anak muda tinggal pencet klik HP-nya, kemudian barcode-nya lalu muncul berapa mereka mau bayar, nominal 100.000, 50.000 atau berapalah pokoknya di situ. Tapi itu yang mendominasi. Dan dari situlah maka peningkatan zakat dari bulan ke bulan itu selalu ada. Berarti kemauan, kesadaran milenial ini ada sebetulnya Pak. Ada. Tinggal bagaimana Basnas melakukan literasi kan. Ya. Nah itu yang penting, itu yang sedang kami lakukan. Makanya saya mengatakan kalau ini tidak kami lakukan, ada banyak orang yang ingin berzakat, lalu mereka tidak tahu, yang dosa adalah kami. Kalau saya sudah sampai di situ, kami takut sendiri sebenarnya. Apa bisa kami lakukan? Tapi insya Allah kalau kita sudah berusaha betul, maksimal, Allah yang akan mengatur semuanya. Kami percaya betul bahwa manakala hambanya itu berusaha, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya. Pak Kiai. Terakhir Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai mau mewakafkan diri untuk Basnas? Nah, disitulah lagi-lagi kembali kepada prinsip kami, berusaha menjadi orang baik dan berbuat baik kepada banyak orang. Ya. Nah, dari situ kami merasa Basnas ini tepat sekali, sehingga kami tidak mungkin berbuat tidak baik, berbuat jahat di Basnas, karena Basnas itu kan ibaratnya, sehingga kami hati-hati di situ. Sehingga harapan saya berusaha begitu di Basnas, ya kalau toh tidak ikut putih minimal abu-abu lah di situ. Berusaha betul membersihkan diri, mencoba untuk berbuat yang lebih baik, dan tentu saja adalah berbuat lebih banyak kebaikan kepada masyarakat. Itu harapan yang saya lakukan, sehingga kalau toh nanti suatu saat dipanggil oleh Allah, akan banyak yang mendoakan, dan kami merasa kalau itu kami lakukan berarti kami fi sabilillah. Tuh. Prinsip hidup yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Senang bisa berdiskusi dengan Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk keluarga besar Basnas, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk umat, untuk masyarakat. Amin. Khususnya para musaki, kami juga menghimbau seberapapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, insya Allah akan kami salurkan kepada mustahqiq, dan pemberian seberapapun dari Bapak Ibu semuanya itu adalah kegembiraan bagi para mustahqiq. Uluran tangan dari Bapak Ibu semuanya itu menjadi kegembiraan dan menjadikan para mustahqiq menjadi tertawa, insya Allah. Insya Allah. Ya, demikian Sobat WK, obrolan kita bersama Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Semoga menginspirasi dan bisa diambil hal-hal yang baik dari diskusi sore ini. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.